Balai Bambu ditulis oleh Jane Ng dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Rumah bilik bambu yang mungil itu masih terlihat rapi, bersih, dan terawat. Bilik-biliknya yang terlihat usang menandakan tidak pernah ada penggantian pada materialnya. Sang pemilik rumah seperti sengaja melakukan hal tersebut. Hanya dua rumah yang masih bergaya lama, rumah bilik bambu dan rumah besar di sebelahnya. Jika dilihat sekilas, kedua rumah tersebut jadi terlihat seperti rumah tua. Pohon akasia yang sudah tua masih berdiri tegak di antara kedua rumah tersebut. Daun-daunnya banyak yang mulai menguning. Ketika angin sedikit saja berhembus, mereka berjatuhan ke tanah dan balai bambu yang ada di bawahnya. Arini mendudukkan pantatnya di atas balai bambu dan merasakan hembusan angin yang semilir menyapa wajahnya. Sesekali daun-daunnya yang sudah tua dan menguning jatuh, tepat di atas kepala gadis yang memakai kerudung biru. "Ini buat kamu main, Ai," ucap ibu sambil memukul paku terakhir untuk mengencangkan balai bambu. Semakin banyak paku yang menancap, maka balai tidak mudah roboh. Sama seperti ibu, semakin banyak kasih sayang yang ibu berikan padamu, maka ikatan antara kita semakin kuat, ucap wanita itu sambil memeluk Arini kecil. Bagi orang lain, balai bambu itu mungkin hanyalah balai biasa dan tak ada artinya. Tapi bagi Arini, tempat itu membawa kenangan tersendiri bagi dirinya. Balai bambu ini adalah saksi bisu kehidupan gadis berkulit sawo matang itu. Banyak cerita yang terukir indah di tempat ini, tentang keindahan masa kecilnya, tangis, serta tawa bersama ibu dan Amir. Di rumah bilik itu, Ai hanya tinggal bersama seorang wanita tegar yang dipanggilnya ibu. Ayahnya yang menderita diabetes harus meninggalkan mereka di saat dirinya masih berusia 6 tahun. Ketiadaan sosok ayah, masa wanita yang penuh kelembutan itu menjalankan dua peran sekaligus bagi putri semata wayangnya. Keterbatasan pendidikan memaksanya bekerja sebagai buruh kasar menjadi asisten rumah tangga di rumah Sastro, tetangga mereka yang kaya raya. Tuan dan Nyonya Sastro tidak tinggal sendiri, ada seorang anak lelaki tinggal bersama mereka. Amir adalah anak lelaki yang diangkat keluarga tersebut semenjak anak tunggal mereka memilih tinggal bersama keluarga kecilnya di luar negeri. Walaupun hanya anak angkat, tapi kedua pasangan tersebut sangat menyayangi bocah tersebut layaknya seperti anak sendiri. Amir dan Arini teman sepermainan sejak kecil. Di balai yang sengaja dibuat ibu, mereka banyak menghabiskan waktunya bersama, bermain, bercerita, atau membaca buku. Keduanya sangat akrab dan saling menyayangi satu sama lain. Hal yang paling disukai Arini adalah ketika Amir membacakan cerita-cerita dari buku yang dibawanya. "Kamu suka, Ai?" Amir pasti akan bertanya setiap kali dia selesai membacakan satu cerita untuk sahabatnya tersebut. Amir juga seolah menjadi dewa penolong bagi diri gadis kecil tersebut dari gangguan Joko, teman sekolah yang kerap mengganggunya. Hampir setiap hari ada saja kejayaan dilakukan Joko pada Arini. Dari mulai menarik rambut yang panjang, menggoda dengan candaan usilnya, hingga menyembunyikan sepatu gadis itu. "Amir, pulang sana, jangan dekati Ai," perintah ibu Arini ketika melihat putrinya dan Amir sedang duduk di balai bambu. Ai sadar kalau wanita yang telah melahirkannya tersebut tidak menyukai sahabatnya tersebut. "Ibu hanya punya kamu, Ai, tak ada yang lain," sahut ibunya ketika Arini memberanikan diri untuk bertanya mengapa dia selalu mengusir Amir. Baik Amir maupun Arini tidak pernah merasa terganggu dengan sikap ibu. Mereka tetap bersahabat baik. Kegemaran keduanya pada buku membuat hubungan Bunda dan Mudi itu menjadi sangat akrab hingga menginjak usia dewasa. Seiring dengan bertambahnya usia, perasaan Arini mulai berubah terhadap Amir. Dia sering merasa takut kehilangan laki-laki itu. Bahkan, setiap hari gadis itu selalu menghayalkan kalau dirinya suatu hari bisa tinggal bersama dengan Amir.
Apa ini yang dinamakan cinta? Mama dan Papa mengirimku keluar kota. Tiba-tiba Amir berkata pada Ai setelah menyelesaikan membaca sebuah buku. Hari ini menatap lelaki tampan di hadapannya, mencoba mencari kedua mata sendu milik Amir. Kemana? Tanyanya kemudian. Ke Jakarta, jawab lelaki itu singkat sambil menyandarkan tubuhnya pada batang akasia. Jarak itu teramat jauh dengan kota ini. Ai menghembuskan napasnya. Apa kamu merasa sedih? Ai bertanya kembali, berharap pertanyaannya akan menahan lelaki itu untuk tidak meninggalkannya. Amir balik menatap Ai hingga pandangan mereka pun bertemu. Ya, jawabnya singkat. Hari ini mengangkat kepalanya menatap Amir. Apakah dia sedih karena... Aku sedih karena meninggalkan orang tuaku dan kota ini. Lanjut Amir lagi melempar pandangannya ke atas, menatap pohon akasia yang merontokkan daun-daun keringnya ke tempat mereka duduk saat ini. Hari ini menunduk lemas. Jawaban itu bukan yang dia harapkan. Kenapa dia tidak menyebutkan namaku? Apakah dia tidak sedih jika harus berpisah denganku? Perpisahan yang tak diinginkan hari ini benar-benar terjadi. Tepat di bawah pohon akasia itu, Amir menemuinya untuk yang terakhir kali. Aku pasti kembali, Ai, janji Amir sambil memegang pundak sahabatnya. Hari ini tidak dapat menahan keharuannya saat itu. Tanpa sadar, rasa kesedihan yang dalam tersebut mendorong keluar dengan paksa tetes demi tetes buliran air mata yang semenjak tadi ditahannya. Aku pasti kembali, Ai, pasti, ucap Amir lagi. Ini tak akan lama, hanya 4 tahun. Setelah kuliahku selesai, aku pasti akan kembali lagi, bisiknya lirih. Aku akan kembali ke sini dan kita akan kembali membaca buku cerita dan menulis bersama di balai bambu ini. Laki itu terus meyakinkan sahabatnya agar cairan bening itu tidak semakin membasahi pipi mulus Airin. Dan perpisahan itu pun terjadi. Komunikasi antara keduanya berganti dalam bentuk tulisan indah di atas kertas. Surat itu datang setiap minggu. Hari ini pun akan segera membalasnya dengan hal yang sama. Dari cerita dan surat yang diterimanya, Arini dapat membayangkan betapa indahnya hari-hari Amir di sana. Dapat melanjutkan pendidikan pada tempat yang menjadi impian sejak kecil ada hal terindah bagi semua orang, termasuk Amir. Hingga suatu saat surat-surat yang selalu ditunggunya pun tidak pernah datang lagi. Arini tidak menyerah, dia masih tetap rutin mengirimkan surat-surat untuk Amir walaupun surat itu tak terbalas. Baru setahun mereka berpisah dan sepertinya Amir telah benar-benar melupakannya. Arini mulai sedih, tapi apa dayanya. Lelaki itu seperti hilang di telan bumi. Dia tak pernah datang ke kota ini lagi, walau hanya sekedar untuk liburan. Justru kedua orang tuanya lah yang mengunjungi Amir ke Jakarta. Apakah dia sudah melupakan aku? Apakah dia tak menepati janjinya untuk datang lagi ke kota ini? Kini hanya dirinya dan ibu yang masih duduk di balai bambu ini, saling bercerita di antara sepi dan tiupan angin malam yang dingin. Kenangan tentang Amir tidak bisa hilang dari ingatannya tiap kali gadis itu duduk atau menatap balai bambu yang masih kekar. Pagi itu tepat hari Minggu. Hari terperanjat ketika dia membuka jendela kamarnya dan persis menghadap pohon akasia. Di balai itu duduk seorang pria berbadan tegap dan berkulit putih. Ai mencubit pipinya. Ini bukan mimpi, desisnya setelah merasakan sakit karena cubitannya sendiri. Amir telah kembali. Dari balai bambu, laki itu hanya tersenyum pada Ai. Dengan senyum sumringah, gadis itu pun segera membalasnya. Setengah berlari, Arini menghampiri orang yang dia rindukan. Hai, sapa Ai ketika mereka berada persis di depan Amir.
Amir tersenyum dan dengan tangannya menepuk balai bambu di sebelahnya, memberi isyarat agar Arini duduk di situ. Untuk beberapa menit suasana hening. Perpisahan 4 tahun membuat segala sesuatunya terasa asing, seperti ada jarak di antara mereka. "Kau kembali?" tanya Arini memecah kesunyian. "Ya, aku pasti kembali," jawab Amir singkat. "Mengapa?" Amir menarik napas berat dan kemudian membuangnya. "Karena aku berjanji padamu untuk kembali lagi ke sini." Arini melihat lelaki di sampingnya. Rasanya ingin dia bersandar pada pundak itu. "Kukira kau lupa dengan janjimu." Pipi gadis itu mulai merona. "Laki sejati tak akan pernah lupakan janjinya, Ai." Amir menggeser pandangannya ke arah gadis berkerudung kuning di sebelahnya. Tangannya menyerahkan sebuah kotak kecil terbungkus kertas berwarna biru muda. Kening Ai berkerut. Amir menatap mata Ai lebih dalam. "Anggaplah ini sebagai penggantiku jika nanti kau merindukan aku." Dengan suara parau Amir berkata. Kerutan di kening Ai bertambah. "Aku akan menikah besok dan mungkin akan selamanya meninggalkan kota ini." Leher Ai terasa tercekat, bagaikan sambaran petir mendengar penjelasan Amir barusan. "Menikah? Dengan siapa?" Batin Ai terguncang di antara hantaman duka. Hatinya hancur luluh lantah. Sejak kejadian itu, hari-hari hanya diisi dengan kedukaan yang panjang. Arini yang dulu periang dan ceria berganti menjadi pemurung. Kesehariannya hanya dihabiskan untuk duduk termenung di balai bambu dengan ditemani sebuah kotak musik pemberian Amir. Jiwanya terguncang hebat dan meluluh lantahkan semua gairah hidup gadis itu. Pagi hingga sore menjelang hanya terdiam, terpekur di balai itu. "Kau mencintai Amir, Ai?" tanya ibu dengan mata yang sedikit sembab. Arini tidak menjawab. Dia menyandarkan kepalanya pada pundak wanita itu. Hanya air mata yang kembali meleleh di pipinya. "Itulah alasan mengapa ibu melarangmu dekat dengan Amir, sayang. Ibu sudah menduga kejadian ini pasti akan terjadi." Suara ibu terdengar berat di telinga Arini. "Dia orang kaya, Ai, dan sejajar dengan kita. Tak mungkinlah keluarga sastra mengambil menantu dari kalangan seperti kita." Kali ini ibu tak dapat menahan tangisnya. Air matanya pun jatuh membasahi pipi yang mulai keriput. Wanita parubaya itu tak kuasa menahan kesedihan tiap kali melihat rona muram yang terpancar di wajah putrinya. Tiada lagi keceriaan terpancar di situ seperti dulu, saat kejadian itu belum terjadi. Penyesalan tak mendengarkan ucapan ibu untuk menjauhi Amir tempo hari membuat perasaan Arini semakin terpuruk. 6 bulan Ai menjalani hidupnya dalam kedukaan, hingga akhirnya ibu mengambil keputusan untuk menjual rumah yang selama ini mereka tempati. Hanya satu tujuan wanita berhati lembut itu. Ia ingin kehidupan putrinya kembali ke keadaan normal, seperti sedia kala. Ia rindu canda tawa serta keceriaan gadis itu. Mengumpulkan puing-puing yang telah hancur ternyata sangat berat baginya. Dengan berbekal semangat dari sang ibu, gadis itu memulai hari barunya di kota yang baru. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang sangat padat. Dari pagi hingga petang dia bekerja, malamnya digunakan untuk kuliah. Di rumah pun dirinya sengaja menyibukkan diri dengan menulis. Hampir tak ada sedetik pun waktu disisakan untuk sekedar termenung. Perubahan pada diri Ai membuat wanita yang mulai memutih rambutnya itu sedikit lega. Arini yang sekarang sudah bisa bangkit kembali. Setahun di kota ini membawa efek perubahan yang sangat besar pada diri putrinya. Keceriaan mulai terpancar lagi dari gadis kesayangannya itu. Tapi, apakah dugaan itu sepenuhnya benar? Ternyata tidak. Arini berusaha ceria di hadapan ibu saja. Dia tak ingin menyusahkan wanita yang sangat dicintainya itu ikut menanggung kesedihan. Tanpa sepengetahuan wanita itu, setiap malam dia sering menangis di atas bantalnya. Sebuah diary menjadi tempat untuk menumpahkan semua kesedihan. Kotak musik dari Amir selalu dihidupkan ketika rasa rindu itu datang.
Kenangan tentang Amir tak dapat mati dari hatinya. Kehidupan Ai di tempat baru jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh di dalam hati Arini yang paling dalam, dia merindukan masa kecilnya di rumah bilik bambu itu. Rumah yang menyimpan banyak kenangan tentang ayah, ibu, dan Amir. Hingga suatu hari dirinya membaca sebuah iklan di sebuah koran yang berisi tentang iklan penjualan rumah. Di situ tercantum foto rumah yang sangat dikenalnya. Rumah di mana dulu dia dibesarkan. Rumah yang menyimpan kenangan dan cerita. Di dalam foto tersebut, rumah itu masih saja sama seperti dulu, lengkap dengan pohon akasia dan balai bambu yang terletak di samping rumah. Tanpa memberitahu ibu, Arini diam-diam menghubungi nomor handphone yang tertera di bawah iklan tersebut. Transaksi pun terjadi via SMS. Harga yang ditawarkan cukup murah sesuai dengan tabungan yang dimiliki Ai. Hari ini, gadis itu benar-benar datang ke rumah yang sudah hampir 10 tahun ditinggalkan oleh ibu dan dirinya. Dengan berbohong pada wanita itu bahwa ada tugas kantor di luar kota, Arini mendatangi rumah itu. Dia benar-benar merasakan kedamaian ketika duduk di balai bambu bawah pohon akasia. Gadis itu menutup matanya, merasakan semilir angin yang tenang dan jatuhan daun-daun akasia yang seolah mengucapkan selamat datang padanya. Aku kembali, gumamnya pelan. Aku yakin kau pasti kembali, Ai. Tiba-tiba terdengar suara dan itu bukan suaranya, melainkan suara orang lain. Arini buru-buru buka matanya, menatap laki-laki di hadapannya, dari ujung kaki hingga kepala. Amir. Tanpa menunggu perintah Arini, laki-laki yang tak lain adalah Amir itu duduk di sebelahnya. Maafkan aku, Ai, suaranya pelan. Aku yang membuat iklan di koran itu. Akulah orang yang akan menjual rumah itu, jelasnya kemudian. Arini hanya diam. 9 tahun yang lalu, aku kembali lagi ke kota ini. Aku rindu rumah bilik ini, aku rindu balai bambu ini, dan aku rindu dirimu, suaranya terdengar sedikit parau. Tangannya coba memegang jemari Arini, tapi wanita itu menariknya dengan cepat. Dengan segera, dia pun berdiri hendak menekal Amir, tapi laki-laki itu menarik tangan Arini untuk menahannya. Orang tuaku mengirimku ke Jakarta untuk kuliah, ternyata itu sudah direncanakan. Awalnya berjalan seperti biasa. Hingga selang 6 bulan rencana itu baru terbongkar. Orang yang merawatku selama ini ingin aku menikah dengan cucunya. Perjodohan ini terencana sejak kecil, Ai. Jauh sebelum kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan. Ami berhenti mengatur napasnya yang mulai turun naik. Setelah kedua orang tuaku meninggal, Tuan dan Nyonya Sastro yang merawatku. Mereka tahu aku dekat denganmu. Makanya mereka mengirim aku ke Jakarta dengan alasan tempat kuliah di Jakarta lebih baik daripada di sini. Ami menundukkan kepalanya menatap tanah merah yang penuh dengan sampah dan daunan kering. Kenapa kau tak menolak perjodohan itu? Arini mengeluarkan suaranya tanpa memandang Amir. Apalah dayaku, Ai, aku hanya anak angkat. Aku belum bisa membalas kebaikan yang selama ini mereka berikan padaku. Aku tak ingin mengecewakan mereka. Aku tak ingin disebut anak yang tak tahu balas budi. Lanjutnya lagi. Istrimu? Kami bercerai setelah 1 tahun menikah. Sejak kami menikah, dia tidak ingin aku menyentuhnya. Aku pun tak pernah menyentuhnya. Sama dengan halnya aku, dia juga mempunyai seorang yang teramat dicintainya. Setahun kemudian, kami akhirnya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Awalnya perceraian kami ditentang orang tua sekaligus mertuaku. Tapi akhirnya mereka mengerti setelah kami menjelaskan masalahnya. Suasana kembali hening. Setelah bercerai, aku tinggalkan Jakarta dan kembali ke sini. Tapi aku kecewa karena ternyata engkau telah pindah. Entah di mana. Akhirnya, aku putuskan untuk membeli rumah ini dari pemiliknya. Dan aku sengaja untuk tidak merubah semua yang ada di rumah ini, termasuk pohon akasia dan balai bambu ini. Amir merubah posisi duduknya dan berjongkok di hadapan Ai, memegang jemari kedua tangan Ai yang berada tepat di atas lututnya.
Segala usaha telah aku kerahkan untuk mencarimu, Ai. Hingga setahun yang lalu, seorang teman dengan ide gilanya mengusulkan agar aku membuat iklan menjual rumah ini. Iklan aku sebar ke berbagai media cetak, dan ternyata dia benar. Cara ini berhasil untuk mendatangkanmu kembali ke sini. Hari ini menatap wajah pria di depannya lebih dalam. Sebegitukah perjuangan Amir 9 tahun ini? Ya, 9 tahun yang sama saat dia juga mencoba untuk membunuh dan melupakan Amir dari hatinya. Ternyata bukan hanya dirinya yang berjuang. Laki di hadapannya juga tengah berjuang. Aku mencintaimu, Ai. Kata-kata itu akhirnya keluar dengan mulus dari mulut pria itu. Kata-kata yang selalu ingin didengar Arini sejak dulu, sejak dia masih berseragam putih abu-abu. Maukah kau menikah denganku? Amir mengulang pertanyaannya. Arini hanya mengangguk pelan. Rasanya tak mungkin dirinya menolak permintaan itu setelah sekian lama menjaga cinta di dalam hatinya. Dan keharuan pun tak dapat disembunyikan dari keduanya. Amir menangis di atas pangkuan Ai sambil terus mengucapkan syukur kepada Yang Kuasa. Dan sekali lagi, balai bambu dan akasia tua itu menjadi saksi kekuatan cinta mereka. Angin semilir terus bertiup menerbangkan semakin banyak daun-daun kering dari pohon yang rentah itu.